Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan nge-review materi Microsoft Word sama Microsoft Excel. Nah, aku sekarang bakal bahas untuk materi yang Microsoft Word-nya. Nah, untuk yang materi yang akan dibahas ini, kita akan pakai contoh praktikum Microsoft Word 2016 yang ketiga. Itu ada di modul halaman 71 sampai 72. Nah, karena ini kita sebagai bahan review, jadi untuk isi suratnya aku nggak lampirin di bagian files, jadi nanti kalian ketik sendiri isi suratnya sebagai latihan juga untuk kuis sama UTS kalian nanti. Nah, kalian ketiknya itu bisa dari header sampai footer. Untuk header aku cuman ketik dari Caribbean Village-nya aja. Untuk Gladys Insurance-nya sih aku nanti ketiknya. Tapi kalau misalkan kalian mau ketik dulu juga nggak apa-apa. Nah, untuk ketentuannya langsung aja. Untuk ketentuannya, yang pertama itu paper size-nya A4, jadi kita ubah dulu di tab menu layout. Size-nya kita pilih A4. Lalu untuk margin top and bottom-nya itu 2,54 cm, lalu left and right-nya itu 1,91 cm. Nah, kita ubah, masih di tab menu layout, kita ubah marginnya. Nah, kita lihat top and bottom-nya itu kan 2,54, lalu left and right-nya itu 1,91. Nah, pas kita lihat ternyata size-nya itu sudah disediakan sama Microsoft Word-nya, yaitu di bagian moderate. Nah, jadi karena sama kita bisa langsung pilih yang moderate ini. Tapi kalau misalkan di Microsoft Word kalian mungkin nggak ada size moderate, nah berarti kalian seperti biasa kalian klik dulu untuk custom marginnya, terus kalian ubah satu-satu. Nah, untuk paper size margin kita udah, lalu kita lanjut ke ketentuan selanjutnya. Tulisan Your Life is on Your Decision merupakan footer, ini yang di sini. Lalu font size untuk isi suratnya itu adalah 12. Nah, jadi kalian ubah dulu isi surat yang udah kalian ketik, kalian blok semuanya, terus kalian ganti ukurannya jadi 12. Nah, lalu di surat ini kan dia font style-nya itu kan Times New Roman. Nah, kalau misalkan kalian mau samain juga ganti aja jadi Times New Roman. Nah, untuk yang ada mail merge-nya itu aku nggak ketik, jadi nanti aku tinggal tambahin aja. Lalu untuk ininya, kalau misalkan kalian mau agak ke dalam, kalian tinggal klik tab aja. Atau kalian bisa dipakai menu ininya increase indent-nya. Lalu untuk tabelnya kita tengahin. Kita pilih yang center. Lalu tulisannya juga kita center semuanya. Kecuali yang kesehatan sama kecuali yang kesehatan itu dia pojok kiri. Nah, lalu untuk format kaminya nggak usah karena nanti kita akan pakai text box supaya lebih gampang karena dia kan nggak langsung yang pojok kanan gitu kan. Nah, ini kita ubah dulu aja untuk bagian footernya. Untuk footernya kita lihat tulisannya itu kan stylenya kayak agak huruf sambung gitu kan tulisannya. Nah, fontnya ini tuh namanya adalah Mistral. Nah, yang ini Mistral. Nah, kalian tinggal gedein aja sesuai selera kalian. Aku gedein sampai 18 deh. Terus jangan lupa ditengahin, di center. Nah, lalu dia kan ada garis border ya di bawah. Nah, dia kan garis yang tipis itu ada di bawah. Nah, ini kita tinggal ke border aja. Nah, supaya lebih cepat, kita bisa klik di sini, tab menu home, paragraph, terus di sini ada gambar jendela, borders. Kalian pilih aja langsung yang borders and shading. Nah, kita langsung pilih aja garisnya. Garisnya itu yang tipis di bawah, jadi yang ini. Ini ya. Nah, terus kita kan dia mau di atas tulisan Your Life is on Your Decision. Jadi kita hilangin yang ini.
Nah, jadi sisa atas ini nih. Kan kalau ini diklik juga kan hilang. Nah, kalian klik aja yang ini. Kalau udah, kita klik OK. Nah, jadi nanti garisnya bakal ada di atas. Nah, untuk footer udah. Nah, sekarang kita coba atur untuk headernya. Kita masukin simbol dulu. Sebenarnya untuk urutan pengerjaannya sih terserah kalian. Kalian mau selesain dulu, misalkan mail merge-nya dulu, desainnya belakangan juga nggak apa-apa. Karena kalau untuk penilaian itu lebih dinilai sih mail merge-nya sih, sama isi suratnya. Kalau untuk desainnya itu mirip apa enggak, ya itu masih urusan belakangan. Yang penting pas dilihat dokumen kalian itu, kalian udah kerjainnya itu udah lumayan banyak apa belum gitu. Nah, di sini aku bakal masukin simbol seperti biasa. Kita ke tab menu insert, lalu kita ke simbol, lalu kita cari. Nah, jangan lupa untuk simbol itu dia ada di 4 font. Dia ada di font Webdings, Wingdings, Wingdings 2, sama Wingdings 3. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau cari, kalian cari dulu aja dari Webdings. Ini kita cari yang gambarnya itu rumah. Nah, yang ini. Kalau udah, kita klik insert. Lalu kita spasi. Terus kita lihat lagi, di sini ada yang telepon hitam. Telepon hitam itu berarti depan 021. Nah, kita cari, di sini nggak ada. Berarti kita ke Wingdings. Nah, di sini udah ada nih. Terus kita insert. Lalu satu simbol terakhir. Kita klik yang surat. Nah, ini udah ada nih di Wingdings. Kita insert aja langsung. Kalau udah, kita close. Nah, untuk simbol kita udah. Nah, sekarang kita atur untuk page bordernya aja dulu ya, yang bintang, supaya nanti kita tahu nanti tulisan Gladden Insurance-nya itu lewat batas apa enggak. Nah, kalau untuk ke page border, berarti kita ke bagian desain, lalu pilih yang page border. Nah, kita lihat page bordernya itu gambar bintang, jadi kita langsung ke bagian art. Nah, kita pilih yang gambar bintang. Nah, di sini kita lihat bintangnya itu kan ada 3. Nah, bintang ini dia nggak ada garis tebal di luarnya, dia juga nggak ada shadow. Nah, kalau ini kan ada kayak agak shadow gitu kan. Nah, berarti kita pilihnya yang ketiga. Kalau udah, kita klik OK. Nah, udah kelihatan nih bordernya. Nah, yang ini pas footernya, jadi udah aman. Nah, sekarang kita urusin yang bagian headernya. Nah, kita lihat untuk Gladden Insurance-nya, ini kita enter aja dulu. Sekitar 2 kali. Di enter yang pertama, kita ketik Gladden Insurance. Terus kita blok, kita ke tab menu insert, kita mau jadiin dia word art. Kita ke bagian teks, lalu word art. Nah, kita cari aja yang mirip. Nah, berarti yang ini kita pilih. Nah, dia kan maunya kan di atas tulisan alamatnya ini kan. Nah, berarti di sininya, di layout optionnya, kalian pilih yang top and bottom aja. Supaya nanti dia bisa di atas. Nah, terus kalian tinggal geser aja sesuka kalian, agak tengahan. Nah, fontnya ini dia kan beda ya. Nah, sebenarnya kalau untuk word artnya sih fontnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalkan kalian memang mau miripin, ya kalian tinggal cari aja fontnya. Nah, kebetulan karena ini latihan, ya mumpung nge-review ya kalian coba cari-cari aja fontnya. Nah, untuk fontnya ini tuh nama fontnya adalah Cooper Black. Nah, ini tinggal lebarin aja.
Nah, dia kan agak kegedean ya. Nah, fontnya kita kecilin aja. Ya, seginilah ya. Nah, terus dia kan model stylenya itu dia kayak agak melengkung gitu kan. Gini. Net. Nah, berarti kita tinggal ubah di style. Ini kita nextin. Terus kita ke shape and format. Nah, di sini kan ada bagian word art style. Nah, kita pilih yang ini, yang text effect. Terus kita ke transform. Nah, kita kan mau lengkungnya itu lengkung ke atas. Jadi kita pilih yang ini. Yang arch. Nah, jadi nanti dia agak melengkung nih. Oh ya, untuk yang ini kita ganti aja dia layoutnya itu jadi behind text deh. Soalnya kemarin aku coba dia top and bottom, pas aku mau masukin shape itu dia jadi agak ribet. Jadi mendingan behind text aja. Nah, jadi ini nanti bisa di enter. Kalau udah, terus di sini terserah kalian sih mau di mana. Di sini aja deh. Nah, di sini kita tambahin border yang garis 2 ini nih. Yang ini. Nah, kita ke paragraf, terus di tab menu home, paragraf di border. Kita ke borders and shading, kita cari yang garisnya itu 2. Nah, yang ini. Kalau udah kita pilih, kita kan mau dia di bawah. Jadi kita ilangin yang ini. Biar nanti sisa yang bawah aja. Kalau udah kita oke. Nah, nanti kan kayak gini nih. Nah, berarti untuk yang garis 2 ini kita udah. Sekarang kita mau tambahin garis yang border ini. Nah, berarti ini kita arahin. Yang ini kalian delete aja. Yang di spasi sini, delete aja. Nah, terus yang ini kursornya di depan Caribbean Village ya. Kita ke paragraf. Terus kita atur lagi untuk borders and shading. Nah, kita lihat untuk stylenya ini dia kan kotak ya, berarti kita pilihnya yang box. Nah, tapi karena dia di bawahnya itu ada bayangan, berarti kita pilih yang shadow. Terus kita cari aja yang mirip. Nah, kalau dia kan garis tebal di luar, garis tipis di dalam. Nah, kita pilih aja yang ini. Kalau udah kita oke. Nah, berarti kan udah sama nih ya, kurang lebih. Nah, ini tinggal kita tap aja. Dia kan agak ke dalam. Ini kita tap. Nah, di sini kan kayak ada ini, kita tinggal geser aja nih. Kira-kira sampai agak tengahan. Nah, kalau misalkan dia pas di mau di tap masih jauh, kalian bisa spasi manual kok sampai dia agak pojok. Nah, ininya juga bisa kalian mainin di rulernya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya kalian spasi manual aja juga nggak apa-apa kok. Nah, sekarang kita bakal bikin untuk logo perusahaannya. Nah, kita lihat logonya itu kan kelihatan banget ya, khas bentuk shape gitu kan. Nah, jadi kita bisa masukin shapes. Kita ke tab menu insert, lalu illustration, lalu shape. Kita pilih yang mirip. Nah, dia itu nama bentuknya itu yang ini nih, yang ribbon tilt down. Kita pilih. Terus kalian tinggal bikin aja sekira-kira kalian.
Nah, terus dia kan warna putih ya. Nah, kita pilih aja untuk shape fill-nya. Shape fill-nya berarti kita pilih putih, lalu untuk outline-nya hitam. Nah, terus kita tinggal geser aja dia agak ke kiri dikit, biar sama. Nah, kalau untuk layoutnya sih kalian pilih aja yang in front of text. Sebenarnya kalau untuk layout sih ya terserah kalian, asal kalau misalkan kalian mau geser-geser ya paling biasanya itu ya in front of text, behind text, terus top and bottom, sama square biasanya yang kalau mau bisa digeser-geser. Ya kalian coba-coba aja. Nah, untuk shape-nya kita udah. Sebentar. Oh ya. Aku kira tadi ini garis apa? Ternyata garis border. Nah, terus di tengah ini kan dia ada gambar gitu kan. Nah, ternyata kemarin setelah aku cek, gambarnya itu ada di simbol. Nah, berarti kita kan mau masukin simbol nih. Nah, sebenarnya kalian kalau mau masukin simbol atau teks ke dalam shape itu bisa, kalian tinggal klik kanan, terus kalian tinggal klik yang add text. Nah, tapi biasanya tulisannya itu dia nggak mau agak tengah gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih rapi, kalian bisa pakai text box. Nah, di tab menu insert, kalian pilih yang text, lalu pilih yang text box. Nah, pilih aja yang simple text box. Nah, ini kita geser aja agak. Ini layoutnya kita ganti yang in front of text. Jadi bisa kita geser-geser nih ke atas. Ini kita kecilin aja, terus kita hapus isinya. Nah, kita masukin simbolnya. Kita ke bagian insert, simbol. Kita cari yang simbolnya mirip. Nah, kalau misalkan pas kuis atau UTS kalian nggak sempet gitu ya buat nyari-nyari simbol atau logonya, kalian masukin aja shape. Jadi yang penting ada ikonnya gitu daripada kosong. Nah, untuk yang lambang ini tuh kemarin aku cari di Webdings nggak ada, di Wingdings juga nggak ada. Kita cek di Wingdings 2. Nah, ada kan yang ini nih. Nah, kalau udah kalian tinggal insert, lalu close. Nah, simbolnya tinggal kalian gedein nih fontnya sampai seukuran shape-nya lah. Nah, kalau udah nih kotaknya kalian kecilin. Terus kalian geser ke shape-nya. Terus untuk text box-nya ini kan dia luarannya ada garis ya, ada garis kotak gitu kan. Nah, kalian tinggal atur aja di bagian shape format. Kalian atur yang shape outline-nya, kalian pilih yang no outline. Jadi nanti dia nggak ada garis kotaknya. Lalu untuk shape fill-nya, kalian pilih yang no fill. Nah, sekarang tinggal kalian atur deh sesuka kalian, logonya mau dia agak tengahan atau gimana. Nah, kalau udah berarti udah jadi nih untuk shape, logo, lalu alamatnya udah, nomor telepon udah, email udah, Glaradians Insurance udah. Berarti untuk bagian footer, bagian header kita udah selesai. Bagian footer kita juga udah selesai. Nah, sekarang kita coba masukin yang text box di bawah deh. Nah, kira-kira kursornya sih yang penting di bawah. Nah, kalian bikin text box lagi, ke tab menu insert, lalu bagian text box. Nah, ini kalian hapus, terus kalian ganti aja jadi hormat kami. Lalu enter, lalu Christy Listin, lalu direktur. Nah, untuk yang tanda tangan nanti kita masukin pakai text box lagi, supaya nanti kita bisa atur posisi dia itu agak miring.
Nah, ini kita ubah dulu fontnya size 12. Lalu Times New Roman. Lalu kita tengahin. Lalu kristilisinnya kita underline. Nah, kalau misalkan kalian mau mepetin, kalian tinggal atur aja di tab menu layout. Spacingnya kalian nolin yang afternya. Nah, jadi dia bisa agak dempet. Nah, terus kalian atur aja dia agak ke bawah. Kira-kira segini. Nah, dia kan ada garis kotaknya. Nah, kita ilangin di bagian shape format. Shape outline-nya kita pilih yang no outline. Terus sekarang kita masukin lagi text box buat masukin tulisan Christy. Kita ketik Christy. Nah, terus kita cari font yang kira-kira mirip lah sama yang ini. Nah, kalau kemarin aku coba itu ada 3 bentuk ya, yang untuk tulisan yang huruf sambung, tapi yang sekiranya mirip sih yang Candler script. Tulisannya Kunstler script. Nah, kalian pilih yang itu aja. Ya, yang sekiranya mirip lah. Terus fontnya aku gedein aja. Kira-kira 36 lah ya. Ini aku gedein. Ini di bold aja biar kelihatan. Berarti ini di enter lagi. Nah, ini tinggal kalian ke sini aja geser. Terus kalian miringin. Terus shape outline-nya kalian ilangin. Nah, ini tinggal kalian geser-geser aja. Nah, udah jadi. Putihnya kelihatan. Fill-nya pilih yang no fill. Nah, jadi bisa hilang. Oke, nah untuk tanda tangan kita udah. Nah, ini kan kalau misalkan kalian lihat, dia kan space-nya kurang ya. Nah, ini kita bisa atur dulu aja deh untuk nomor. Nah, nomor sama perihalnya dia kan dempet. Nah, kalian layoutnya hilangin aja. Jadi dia bisa dempet, nanti di bawah ada sisa space. Ini kita ke kananin. Lalu nomor nanti kita isi dengan mail merge kepada yang terhormat. Nah, ini kita juga layoutnya hilangin aja. Nah, ini tulisannya kalian ratain, kalian justify. Ini kalian blok, terus kalian pilih yang justify. Ini juga justify. Ini kalian tap biar di tengah. Nah, jadi di sini kan masih ada sisa space nih. Nah, sekarang kita coba bikin yang garis ini dulu nih. Nah, garis ini kalian tinggal pakai shapes aja. Kalian ke insert, illustration, lalu shape. Kalian pilih yang garis biasa, line. Nah, kalian tarik aja sekiranya. Kira-kira dari sini sampai sini. Nah, kalau udah, kalian ke bagian sini nih yang masih di shape style. Di shape outline-nya sini, kalian pilih yang dash-nya. Nah, kalian samain nih, dia kan kayak titik-titik kecil gitu kan. Kita pilih aja yang titik-titik kecil, yang round dot. Terus untuk weight-nya, biar dia kelihatan lebih tebal, kita pilih aja sekiranya yang agak tebal. Nah, kita pilih aja yang 2/4 deh. Nah, terus dia garisnya itu kan hitam. Nah, kita ganti warnanya. Masih di shape outline, kita pilih yang warna hitam. Nah, kalau udah kita tarik lagi garisnya. Kita pakai line lagi. Sekarang kita tarik garisnya yang ke kanan.
kita tarik sampai ujung, sesuai kan ya, sampai ujung. Terus kita ganti lagi di shape outline, kita ganti dash-nya yang round dot, terus kita ganti shape outline yang hitam, lalu weight-nya kita ganti 2/4 lah sekiranya, yang mirip. Nah, kalau udah, untuk garisnya kita udah. Nah, sekarang kita coba masukin yang gunting. Nah, yang gunting ini kita gunting Glare Insurance, nama, nomor kita pakai text box lagi. Kita ke tab menu insert, lalu text box. Kita pilih yang simple text box. Ini kita hapus, terus kita masukin simbol di tab menu insert, simbol. Kalian cari yang gunting. Nah, untuk gunting kemarin aku sempat lihat dia itu ada beda dua tampilan guntingnya. Nah, kalau yang di Wingdings 2 ini kan ada gunting kan ya. Tapi kalian lihat kalau bentuk bulatnya itu yang di ujung bawahnya itu dia beda. Nah, kalau kalian cari lagi, nah di sini juga ada lagi nih gunting di Wingdings. Nah, tapi kan kalau ini kan dia lebih mirip ya. Kalau misalkan yang Wingdings 2 tadi guntingnya itu bawahnya bulat. Sedangkan kalau kita lihat di sini dia nggak bulat banget. Nah, jadi berarti guntingnya kita pakai yang gunting ini. Kalau udah kita insert, terus kita close. Nah, ini tinggal digedein aja fontnya biar guntingnya kelihatan lebih gede. Kira-kira ya terserah lah, aku 18 deh. Nah, kalau misalkan kalian mau guntingnya lebih tebal, kalian tinggal bold aja. Terus kotaknya kalian kecilin. Nah, kalian ubah ininya, layoutnya itu jadi square supaya dia bisa dipindah-pindahin. Nah, ini kalian geser ke sini. Terus kalian lihat guntingnya itu kan miring. Nah, berarti kita tinggal putar aja. Kalian klik ininya, terus kalian tahan. Nah, nanti dia kan miring nih. Kalian tinggal geser lagi sampai mirip. Nah, ini untuk yang kotaknya kita ilangin di bagian shape format. Shape outline-nya kita pilih no outline. Nah, ini. Oke, nah untuk gunting kita udah. Terus sekarang kita mau masukin yang Glare Insurance. Kita masukin lagi text box. Kita ketik Glare Insurance. Nah, ini kalian nggak usah enter aja. Kalian tinggal sempitin aja kotaknya. Nanti kan dia otomatis nih di bawah. Terus gedein aja fontnya. Sekiranya kalau di sini 12, berarti ini kan lebih gede ya. Ya, sekiranya 14 lah atau 16. 14 deh. Terus kita tinggal geser ke bawah. Lalu untuk kotak luarnya kita hapus di shape format, shape outline kita pilih no outline. Lalu no fill biar dia transparan. Nah, kalau udah, sekarang kita masukin yang bawah, yang nama sama nomor, kita pakai text box lagi. Nah, ini kita hapus, isinya kita diemin aja, karena kan nanti kita isinya itu pakai mail merge. Nah, jadi kira-kira kotaknya kosong aja. Nah, kalian tinggal pindahin ke bawah. Nah, ini kan dia nggak muat ya. Nah, ini kalian ilangin aja spacing afternya. Ini juga dia kan dempet ya, berarti kita kurangin lagi. Lalu ini kita kurangin. Ini kita kurangin lagi deh. Nah, jadi kotaknya bisa kita geser ke bawah. Ini berarti kita geser lagi agak ke bawahan. Oke, nah dia kan kotaknya 2. Nah, kita copy aja kotaknya. Kita CTRL C, terus kita CTRL V. Biar kita nggak usah bikin kotak lagi. Ini dia agak kanan. Oke, nah
Terus dia untuk garisnya itu kan dia bukan yang garis lurus gitu ya, dia kayak ada titik garis. Nah, kita ubah ke bagian shape format, kita ganti di shape outline, kita pilih dash-nya itu yang titiknya itu 2, berarti yang ini. Nah, kita atur dia jadi lebih tebel aja, weight-nya kita tebelin biar kelihatan. Nah, kita pilih aja coba yang 1,5 biar nggak kelihatan terlalu tebel. 1 PT. Lalu ini juga sama, kita ganti dash-nya yang titiknya 2. Lalu weight-nya kita ganti 1 PT lah, sekiranya aja yang mirip. Oke, nah berarti untuk footer kita udah, terus desain ini juga udah. Nah, berarti sekarang kita tinggal bikin mail merge, terus kita isi kolomnya. Nah, kita isi dulu deh untuk watermarknya. Nah, kita ke tab menu desain, lalu watermark, kita pilih yang custom. Kita ke bagian teks, lalu teksnya kita ganti dengan Glaradin Insurance. Terus untuk fontnya, dia kan sama header tadi kan. Nah, font yang tadi itu namanya Cooper Black. Jadi kita ganti Cooper Black. Kalau udah, baru kita oke. Nah, kalau udah, dia udah ada di belakang nih. Nah, terus kalau kalian perhatikan baik-baik ya, tabelnya ini dia kan kayak di atasnya watermark gitu kan, kayak nimpa tulisannya Glaradin. Sedangkan kalau di sini kan tulisan Glaradin sini kan masih kelihatan. Nah, berarti tabelnya kalian tinggal ubah aja jadi warna putih. Kalian ke bagian table design, terus shadingnya kalian pilih yang putih. Nah, jadinya kan nanti tulisan Glaradin Insurance-nya itu ketutupan sama warna putihnya tabel itu. Nah, berarti untuk watermark kita udah. Sekarang kita coba bikin yang mail merge-nya dulu nih. Nah, untuk mail merge berarti kita ke bagian mailings, lalu pilih yang select receptions. Nah, karena kita belum ada daftarnya, berarti kita akan type a new list. Nah, kita lihat di bagian ketentuan. Nah, untuk mailingsnya, dia kan kolomnya itu nomor, nama, lokasi, pemegang polis, sama lama bergabung. Sedangkan di sini kan title, first name, last name, company, bla 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 gitu kan. Nah, berarti kita pilih dulu yang customize kolom. Nah, karena ini nggak kepake, kita delete aja semuanya. Kita klik delete satu-satu. Kita pilih yes. Kalau misalkan kalian mau cepet, ini delete-nya kan udah kepilih, kalian tinggal klik enter, terus panah kiri, jadi yes, terus kalian klik enter lagi. Nah, jadi lebih cepat, kalian tinggal klik keyboard kalian aja. Nah, kalau udah ke delete semua, sekarang baru kita masukin kolom-kolomnya. Nah, kita masukin satu-satu. Untuk tulisannya kita samain aja. Kalau dia caps lock, kita ikutin caps lock. Kalau dia nggak caps lock, kita ikutin nggak caps lock. Nah, dia kan caps lock, kita ikutin aja. Kita tulis nomor. Lalu oke. Kita masukin lagi kolomnya, nama. Oke. Lalu lokasi. Oke. Lalu pemegang polis. Lalu lama bergabung. Nah, kalau misalkan 5 kolomnya udah kita masukin, sekarang kita oke. Nah, jadi nanti di sini berubah nih namanya, nomor, nama, lokasi, pemegang polis, sama bergabung. Nah, sekarang kita masukin satu-satu nomornya. Kita tulis 007 Glare I 2019. Nah, kita lihat dia kan formatnya itu kan sama ya. Daripada kalian ketik satu-satu capek untuk Glare 1 2019-nya, kalian copy aja dari garis miringnya, kalian copy. Kalau udah, kita klik dulu untuk yang nama. Kita tulis Nia Felicia. Terus kalian tinggal tap biar dia ke selanjutnya. Lokasinya Seoul.
pemegang polis kesehatan, lalu 2 tahun. Nah, dia kan T-nya gede, kita ikutin aja 2 tahun. Kalau udah, tap lagi. Terus kita masukin 008. Nah, tadi kan kita udah copy, sekarang kalian tinggal CTRL-V. Jadi kalian nggak capek ketik panjang-panjang, Glare I 2019. Terus namanya Mulia Kusuma. Terus 011 CTRL-V. CTRL-V lagi. Nah, kalau misalkan kalian udah ketik sampai 1 tahun nih, nah kalian nggak usah tap aja, kalian tinggal arahin kursornya ke sini, ke putih-putih sini nih, kalian klik. Nah, jadi nanti dia bakal masuk semua nih ke input. Kita cek apakah sudah sama semua. 007, 08, 11, 19, 26, 49, 50, 78, 89, 98. 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Kalau udah semuanya kita oke. Nah, kalian pilih nih, kalian mau simpan di mana filesnya. Nah, kalian samain aja sama kalian nyimpan file lab SI kalian biasanya di mana. Nah, aku coba klik di dokumen aja. Jangan deh, aku di harddisk aja deh. Nah, aku pilih aja. Nah, untuk namanya terserah kalian. Di sini aku bakal pakai nama list praktikum 3. Jangan lupa kalian simpennya di mana. Karena nanti kalau misalkan kuis UTS kalian mau kumpulin, itu usahakan di satu folder yang sama. Jadi nanti kalian nggak susah nyarinya. Apalagi kalau submitnya itu nanti waktunya mepet-mepet. Nah, nanti sayang kan kalau misalkan kalian kelewatan waktunya, cuman gara-gara lupa nyimpennya itu di mana. Kalau udah kalian save. Nah, sekarang kita masukin mail merge-nya. Kita lihat suratnya dari awal di nomor. Nah, kita masukin insert merge field. Kita pilih nomor. Lalu kepada yang terhormat, kita pilih nama. Lalu lokasi, lalu lama bergabung,
koma, pemegang polis. Udah, terus kita lihat lagi di mana di bawah, di nama, kita masukin nama, terus di sini nomor. Nah, ini kita tengahin aja. Aku pakai shortcut lebih cepat, CTRL sama E. CTRL-E, CTRL-E. Nah, ini biar dia agak tengahan, kalian geser aja. Nah, udah. Terus di sini kan dia ada diskon ya, padahal kita kan nggak ada mail merge diskon. Nah, jadi nanti diskonnya itu kita copy aja dari yang nanti kita masukin rumus. Nah, untuk mail merge berarti kita udah semua. Nah, sekarang kita atur yang ini nih, yang kolom. Kita blok dulu paragraf pertama, usahakan udah di justify. Lalu kita ke tab menu layout, kita pilih kolom. Kita pilih yang more kolom. Nah, kalau misalkan kalian lihat, biasanya kan kita pakai yang to ya. Nah, to ini dia itu kolomnya sama rata. Kiri kanan sama-sama rata, terus garisnya di tengah. Nah, sedangkan yang ini dia kan garisnya agak ke kiri. Nah, dia modelnya itu yang left. Kalau misalkan dia agak ke kanan, berarti right. Nah, terus kita kan mau ada garis di tengah, kita centang line between. Kalau udah, kita oke. Nah, udah nih, sama. Sekarang kita atur untuk yang S-nya. S-nya ini kita pakai drop cap. Kita ke tab menu insert, lalu text drop cap. Kita pilih drop. Kita pilih yang drop cap option aja. Kita pilih yang drop. Nah ya, oke. Sama aja sih kalau misalkan kalian mau klik drop langsung. Nah, pas kursornya masih di huruf S ini, kita ke tab menu home, lalu ke paragraf, kita ke border, karena kita kan mau dia ada garis di luar gitu kan. Nah, kita pilih yang borders and shading, berarti kita pilih yang box, karena dia kan maunya kotak gitu kan. Kita pilih yang box, terus stylenya kita pilih aja yang mirip. Dia kan garis tebal di luar, garis tipis di dalam. Kita pilih aja yang ini, tapi jaraknya agak jauh sih. Kita pilih aja yang ini deh. Nah, kalau udah kita oke. Nah, jadinya kan begini nih. Agak beda ya. Coba kita cari lagi di bagian borders. Kita cari ada yang mirip nggak? Yang ini nih, coba. Nah, terus kita atur aja untuk lebar kotaknya. Dia sampai tulisan merupakan sih ya. Kita kecilin aja. Nah, ini sekarang tinggal kita lebarin dikit. Nah, pas. Oke, berarti ini udah. Terus tulisan untuk itu kan dia agak ke bawah, jadi kita enter. Ini masih agak ini ya. Ini kita atasin aja border text box. Berarti ini kita geser. Ini karena kita latihan aja sih, jadi biar lebih rapi. Tapi kalau misalkan ujian atau kuis, nggak usah terlalu perfeksionis juga nggak apa-apa kok. Asalkan masih mirip lah
masih kalian kerjain gitu. Nah, berarti untuk desainnya kita udah semua. Ya kan? Nah, berarti sekarang kita tinggal isi kolomnya nih. Nah, untuk isi kolomnya kita baca ketentuan. Ketentuan potongan harga atau diskon. Jika kurang dari 4 tahun, berarti yang lama bergabungnya. Kalau kurang dari 4 tahun, berarti dia dapat diskon 1,5%. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 4 tahun, berarti dia dapat diskon 2%. Jadi maksudnya itu kalau kurang dari 4 tahun, berarti 1, 2, 3 tahun, diskonnya 1,5%, tapi kalau dia tahunnya itu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia dapat diskonnya 2%. Nah, untuk masukin diskon, kita ke bagian mailings. Lalu di sini nih, di sini ada rules. Kita masukin yang if then else, karena kan rumusnya itu jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, kita masukin. Nah, field name-nya itu ketentuan diskonnya. Nah, ketentuan diskonnya itu kan dia 4 tahun, berarti dari lama bergabung. Nah, field name-nya kita pilih yang lama bergabung. Nah, terus comparison-nya kita lihat dia kan yang pertama itu kan jika kurang dari 4 tahun. Jika kurang dari, nah berarti kita pilihnya yang less than, kurang dari. Kalau misalkan dia jika lebih dari, berarti pakainya kan yang greater than. Atau misalkan dia pakai jika sama dengan, berarti equal to. Nah, ini karena dia kurang dari, berarti kita pakai less than. Compare to-nya, jika kurang dari berapa? Nah, dia kan bilangnya jika kurang dari 4 tahun. Nah, kita tulis 4 tahun. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Kita kan tadi masukin lama bergabungnya, T-nya itu kan gede. Nah, berarti sekarang kita masukin T-nya juga harus gede, biar nanti bisa sama hasilnya. Nah, kalau misalkan lama bergabungnya kurang dari 4 tahun. Nah, berapa yang kita masukin? Yang kita masukin berarti berapa diskonnya? Diskonnya itu 1,5%. Jadi kita ketik 1,5%. Nah, lalu ada keterangan nih. Otherwise, insert this text. Jadi maksudnya, selain yang di sini, berarti dia bakal dapat diskon berapa. Nah, karena dia ketentuannya cuma 2, berarti untuk ketentuan yang B, kita bisa masukin di sini, di otherwise insert this text. Nah, kalau jika kurang dari 4 tahun, maka dia akan dapat diskon 1,5%. Kalau lebih dari sama dengan 4 tahun, berarti akan dapat diskon 2%. Berarti otherwise, selain yang di sini, kita bakal masukin diskon 2%. Nah, kalau udah kita oke. Nah, di sini kan udah otomatis nih diskonnya. Nah, ini kita ubah dulu aja fontnya. Kita ubah stable. Kita pilih Times New Roman 12. Nah, kalau udah diskonnya, kalian copy aja ke bawah. Kalian copy. Nah, terus tadi kan di isi surat juga ada ya, yang diskon ini nih. Nah, kalian berarti copy juga nih di sini. Nah, terus kita coba ke mailings, kita coba yang preview result. Kita coba perhatikan. Kita klik. Kita lihat apakah nanti sama persis dengan diskonnya. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat dari sini nih, lama bergabung 2 tahun, diskon 1,5%. Kita next, apakah sama? 1 tahun sama, 3 tahun. Nah, 5 tahun dia kan udah lebih dari 4 tahun kan, berarti diskonnya 2%, udah sama nih. Ini 6 tahun juga, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Nah, tadi kan kita masukin itu ada 10 baris ya, berarti ini bakal ada 10. Kita next juga udah nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan kalian next cuma sampai 9 misalkan, berarti yang baris terakhir kalian belum masukin. Berarti nanti kalian harus edit reception list-nya dulu, supaya nanti dia ada 10 baris. Jadi kalian pastikan barisnya ada 10, sesuai soalnya ini. Kalau udah, kita matiin aja preview result-nya. Nah, sekarang kita isi untuk kolom yang iuran khusus. Nah, kita lihat untuk ketentuannya, iuran khusus adalah harga setelah diskon. Berarti,
iuran normal per tahun dikurangin diskon, harganya jadi iuran khusus. Nah, untuk formula berarti kita akan ke tab menu layout, di sini nih, kursornya di dalam tabel, terus ke layout, lalu di bagian data, itu ada formula di pojok paling kanan. Kalian klik. Nah, untuk cara hitung harga setelah diskon, artinya berarti harga awal dikalikan dengan 100% dikurang diskon. Cara cepatnya. Nah, berarti kita lihat. Untuk tabelnya ini sama urutannya dengan Excel. Ini kolom A, kolom B, kolom C, D, E, F. Ini baris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kan mau hitung harga iuran normal per tahun itu dia ada di sini kan. 12.750. Nah, dia ada di kolom B. Lalu dia ada di baris kedua. Nah, berarti kita ketik B2. Kita kalikan dengan 100% dikurang diskon. Nah, kita buka kurung dulu. 100% dikurang diskon. Diskonnya ada di mana? Diskonnya itu ada di sebelahnya. Nah, berarti kan dia barisnya tetap 2, tapi kolomnya berubah. Berarti kolomnya C sekarang kan? A, B, C. C baris kedua, berarti C2. Kalau udah, kita tutup kurung. Terus kita klik OK. Nah, udah otomatis kan ngitung. Nah, ini kita copy aja. Jadi kita nggak usah masukin formula lagi. Kita copy ke bawah. Nah, tapi jangan lupa setelah kalian copy, kalian klik kanan. Lalu kalian pilih yang toggle field codes. Karena dia kan rumusnya masih sama ya, B2 sama C2. Sedangkan di sini kita udah ganti baris kan, jadi B3 sama C3. Nah, ini 2-nya kita hapus aja, kita ganti 3. Kalau udah, jangan lupa kalian klik kanan lagi, kalian pencet yang update field. Nah, jadi nanti angkanya dia bakal berubah. Yang ini juga sama, kita update. Toggle-nya kita ganti B4, lalu C4. Terus kita klik update. Nah, ini juga sama, kita toggle, lalu pilih yang 5. Kalau udah, kita update. Nah, kalau udah semua, berarti kayak begini. Nah, sekarang kita bakal isi untuk kolom yang iuran per tahun. Nah, untuk kolom iuran per tahun itu adalah harga setelah promo. Berarti iuran normal per tahun dikurangin sama promo. Nah, caranya berarti sama kayak kita ngitung diskon tadi, yang iuran khusus. Kita masukin lagi ke tab menu layout, data, formula. Nah, sekarang kita ganti iuran normal per tahun itu kan masih di sini ya, di B2. Berarti kita tulis B2. Kalikan buka kurung 100% dikurang promonya. Promonya sekarang di sel berapa? Promonya sekarang ada di A, B, C, D, E. Berarti kolom E baris kedua. Jadi kita tulis E2. Kalau udah kita tutup, terus kita OK. Nah, kalau misalkan udah, ini kalian tinggal klik, kalian copy, kalian paste ke bawah. Nah, jangan lupa kalian ganti toggle-nya. Ini kita ganti 3. Ini juga 3. Kalau udah di-update, ini kita toggle, terus kita ganti 4. Kita update. Yang ini kita toggle, kita ganti 5. Kalau udah, kita update. Nah, karena udah keisi semua, sekarang kita bakal isi baris bawahnya. Nah, sekarang kita mau ngitung totalnya, berarti kan kita tinggal jumlahin kan. Nah, kita lihat, dia ini kan di merge ya, jadi dia digabungin gitu kan, beberapa kolom jadi satu kolom. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti kita ngitungnya itu, yang di sini tuh bukan kolom F lagi ya, untuk yang dari total sampai total iuran. Dia itu masuknya kolom B, karena kalau kita hitung dari kiri, ini kan udah satu kolom nih, berarti kan ini A, nah ini B, sedangkan kalau ini ya A, B, C, D, E, F, ini A, ini B. Nah, jadi kita tinggal masukin formulanya aja.
Nah, kita kan mau jumlahin yang di atasnya kan, yang 12 juta, 4 baris nih. Nah, ini kan dia udah sediain langsung nih rumusnya sum above, berarti jumlah dari yang di atasnya. Nah, karena udah ada, kita langsung oke aja. Jadi dia bisa kehitung otomatis. Nah, sekarang kita tinggal hitung total iurannya. Berarti total dikurangin diskon. Nah, kita ke formula. Sama seperti tadi. Nah, berarti karena dia sekarang udah kolom B, berarti hitungannya dia ada di kolom B keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B6. B6 dikalikan 100% dikurangin B7 berarti. B7. Jadi yang berubah itu cuman kolomnya dia jadi B, tapi barisnya kan kita tetap ngitung dari atas. Barisnya dia baris 6, kolomnya kolom B. Berarti bawahnya baris 7, kolomnya B. Kalau udah kita oke. Nah, kalau udah berarti kita udah isi semua nih. Nah, berarti kita udah selesai. Nih coba aku gedein aja biar kelihatan. Untuk header kita udah. Nah, kalau misalkan kalian mau preview result lagi, kalian tinggal klik aja terus kalian next. Yang bakal berubah itu ya berarti diskon sama iuran khusus. Karena kalau untuk yang ini kan semuanya sama. Nah, kalau misalkan udah nggak mau di preview result, ya udah matiin aja. Oke, nah berarti untuk header udah, isi suratnya juga udah. Nah, ini kalau misalkan kalian mau dempetin lagi, ya kalian tinggal hilangin aja afternya. Nah, ya, berarti udah semua ya. Nah, berarti untuk praktikum Word 3-nya kita udah selesai nih. Nah, kalian jangan lupa kalian klik save. Kalau misalkan kalian tadi udah save duluan, berarti kalian kan tinggal klik save nih. Tapi kalau misalkan kalian belum, berarti kalian ke save as. Terus kalian cari foldernya kalian mau simpen di mana. Jangan sampai kalian lupa kalian nyimpennya di mana. Samain aja sama yang mail merge tadi, atau samain sama yang folder sebelumnya khusus lab SI misalkan. Nah, jadi untuk materi praktikum Word 3-nya sampai sini. Nah, nanti untuk kuis sama UTS itu, untuk materi Word-nya ya kalian bakal ngerjain surat kayak gini. Jadi kalian pintar-pintar bagi waktu aja. Jangan sampai kalian terlalu fokus untuk ngerjain Word ini. Excel-nya kalian malah ketinggalan banyak gitu. Jadi misalkan waktu ujiannya 2 jam, kalian bagi aja misalkan 1 jam untuk Word, 1 jam untuk Excel. Misalkan kalian udah ngerjain Word 1 jam, tapi masih belum selesai. Nggak apa-apa, kalian save aja langsung. Kalian langsung kerjain yang Excel. Jadi setidaknya dua-duanya itu kalian masih ngerjain setengah gitu. Daripada kalian ngerjain Word 1 full, tapi nggak selesai juga, Excel-nya juga nggak disentuh sama sekali gitu. Oke, nah kalau misalkan kalian masih ada yang bingung atau ada yang kurang jelas, atau mungkin misalkan nanti ada error nih, nggak sesuai sama video, nah kalian bisa tanyain aja langsung ke aku atau ke Ciela. Thank you semuanya yang udah nonton.